Тишина на рассвете, нет машин, все замирает, ни звука нет, и на трон восседает, когда на пик горы сядут облака. Untuk penggemar olahraga combat, terutama mixed martial arts, tentu sudah sangat akrab mendengar nama Khabib Nurmagomedov, bahkan sudah hafal dengan kisahnya. Tentu saja sudah banyak yang mengulas tentang Khabib Nurmagomedov. Namun, Duel Sport akan membahas tentang duel dan perjalanan karir Khabib Nurmagomedov sebelum di UFC. Мы видим, что столько травм нету. Seperti yang selalu The Eagle katakan, dia memulai seni bela dirinya di bawah bimbingan ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov, sejak usia muda. Khabib Nurmagomedov lahir di desa Sildi, kemudian pada usia 8 tahun, pindah dan tumbuh di bawah kondisi dan lingkungan yang keras di desa pegunungan, Kiropaul, tempat ayah Khabib membangun gymnya. У меня на тот момент было 4 быка, дал это 4 быков и начал ремонт этого зала. Первые вложения мои в спорт. Ketika Khabib berusia 11 tahun, keluarga Nurmagomedov pindah ke ibu kota Dagestan, Makhatchkala. Abdulmanap menyewa tempat kecil, memperbaikinya, dan mulai mengajar sambo tempur. Namun, Khabib belum bisa bergabung dengan gym ayahnya. Agar Khabib terbiasa bergulat dengan sambo, Abdulmanap awalnya mendaftarkan Khabib di kelas judo. Kemudian Khabib menyatakan minatnya pada wushu sanda, dan pada usia 16 tahun, ayahnya akan melihat apakah Khabib akan fokus pada sambo tempur. Pada tahun 2005, Abdulmanap membawa Khabib ke kamp pelatihan untuk pertama kalinya dan mengatur tes untuk pengakuan kemampuan Khabib. Khabib tampak sabar dengan tekun menghadapi semua tes dan memberikannya rasa percaya diri seperti yang biasa tim Khabib katakan, "Kerja keras adalah DNA kami." Setelah berhasil melewati tantangan ayahnya, Khabib mulai aktif berkompetisi dalam sambo tempur. Khabib memenangkan lebih dari 100 pertandingan, meskipun dia memenangkan kejuaraan dunia 2 kali. Kekalahan juga bagian dari perjalanan. Pengalaman paling pahit bagi Khabib terjadi selama final kejuaraan Rusia tahun 2008. Baku hantam terjadi sangat sengit. Khabib gagal mengamankan satu takedown. Lawannya, Magomed Ibragimov, juga gagal. Poin mereka sama, alias imbang, sehingga juri memutuskan hasil yang berpihak pada Magomed Ibragimov. Kekalahan karena hasil imbang itu membuat Khabib semakin berkembang dan memiliki prestasi gemilang di kejuaraan sambo tempur. Selain sambo tempur, Khabib muda juga pernah mengikuti event lokal grappling beberapa kali, yang menjadikan skill bertarungnya semakin lengkap. Yang membuktikan sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan bertarung. Dan bukti dia adalah atlet tarung sejati. Termotivasi masuki dunia MMA saat menonton dominannya legenda MMA Fedor Emelianenko di Jepang dan kemudian menyaksikan keberhasilan George St. Pierre. Habib Tito Ortiz. Khabib yang berusia 18 tahun kala itu mendaftar ke turnamen amatir Pankration yang diselenggarakan oleh veteran UFC Oleg Taktarov. Pankration atau Pankration singkatnya adalah ajang baku hantam tangan kosong zaman Yunani kuno yang muncul pada tahun 648 sebelum Masehi dan masih dipraktikkan di Rusia hingga hari ini, dan aturannya hampir mirip dengan MMA. Setelah hoki palsu Khabib dalam sekejap membawa duel ke matras, beralih ke posisi mount, dan mengunci lawan dengan triangle choke.
yang kemudian beralih ke armbar. Khabib memasuki perempat final merencanakan penyelesaian cepat dengan tendangan ganas dan langsung menyeruduk menjatuhkan lawan ke matras. Setelah perjuangan singkat, Khabib dengan mudah melewati pertahanan lawan dan dengan mulus beralih ke arm triangle choke. Khabib masih setia dengan gaya bertarungnya di semifinal. Khabib mendaratkan hook balasan dan melakukan upaya takedown. Dalam domainnya, Khabib mendapatkan penyerahan lain hanya dalam waktu 25 detik. Duel-duel sebelumnya berjalan lancar dan ia memenangkannya. Khabib akhirnya menemui beberapa perlawanan di final dari rekan Dagestannya yang juga fasih dalam gulat. Tetapi lawannya masih tidak dapat menahan tekanan The Eagle saat ronde berlangsung. Khabib mencapai kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah, yang tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis tetapi juga kekuatan mental. Kemenangan di Grand Prix menentukan masa depan Khabib, meyakinkannya untuk fokus pada seni bela diri campuran, dan dia tidak pernah melihat ke belakang sejak itu. Pada November 2008, Khabib berpartisipasi dalam Grand Prix Pancrase lainnya bersama dengan petarung UFC masa depan, yaitu Alexander Volkov dan Ali Bagotinov. Menguji kemampuan bertarungnya dengan mengalahkan 4 lawan hanya dalam 1 hari, Khabib langsung masuk ke clinch dan melakukan takedown dengan teknik kait kaki. Setelah berada di posisi mount, dengan cepat dia mengunci lawannya hingga menyerah. Pada duel selanjutnya, Khabib dengan cepat mendaratkan serangan balasan yang tajam, memulai upaya takedown, dengan cepat beralih ke armbar. Namun, harus dipisahkan oleh wasit yang salah kaprah. Pertarungan dilanjutkan, Khabib langsung memulai upaya takedown dengan menangkap kaki lawan. Khabib memaksa lawan bergulat di matras dan akhirnya berhasil mengunci lawan. Semifinal dimulai dengan baku hantam yang ganas. Достойны друг друга. Khabib segera melakukan upaya takedown, Его коронный проход в одну ногу. melakukan ground and pound. Я слежу за соревнованиями по боевому самбо, по панкратиону. Вот смотрите, какая у него интересная техника, да, добивания. Namun akhirnya kembali ke posisi baku hantam berdiri. Поединок вот в этот день бойцов. Нет, в среднем на турнире в весовых категориях Sekali lagi, Khabib melakukan takedown, продолжает развивать атаку. И видите, опять атаковать и бить руками сверху. Опять мы видим вот это универсальное его добивание в прыжке через ноги. И Khabib menang skor dan memenangkan melalui keputusan. Магомедов вместе с спортом. Berjuang untuk tempat pertama, Khabib melawan Islam Mamedov, rekan satu timnya. Khabib langsung melakukan duel clinch dan langsung dengan sigap melakukan lompatan sekaligus armbar. Обоюдный захват. И смотрите, Хабиб Нурмагомедов производит. Sebuah aksi kuncian menawan mengakhiri duel malam itu, membuat Khabib mendapatkan gelar baru. Становится чемпионом. Meskipun Khabib telah menjadi profesional, pada tahun 2008 dia terus mengikuti turnamen Pancrase amatir. Namun pada tahun 2010 ia mendaftar ke kejuaraan terbuka Moskow. Tidak mau mengurangi berat badan, Khabib memasuki divisi 165 pound. Khabib memulai duelnya dengan serangan ganas. Dan melakukan tendangan yang jarang ia lakukan. Tak mau berlama-lama, Khabib langsung melakukan upaya takedown dan membanting lawan ke matras. Berada di posisi mount, Khabib memaksa lawan menyerah dengan armbar.
Di semifinal, Khabib memulai dengan upaya takedown dan membawa lawan ke permainan gulat. Dia mendominasi dan terus membanting lawannya ke matras dan terus mengincar kepala lawan. Pertahanan lawan yang kuat membuat Khabib memutuskan untuk berduel berdiri dan melepaskan serangkaian tinjunya. Di pertarungan final, lawan melihat Khabib dengan celana pendek Muay Thai, mengira akan ada baku hantam saling pukul. Его оппонент. Вот это единственный Да, раз, в финале чемпионата России. Да. Namun lawannya salah. Lawannya memprediksi arah gerakan serangan tinju Khabib, di mana Khabib malah melakukan upaya takedown. Его оппонент. Вот это единственный Да, раз, в когда финале Pertarungan dilanjutkan dan Khabib berhasil membawa game lawannya dengan hook. очень жесткий удар Да, пропускает. Habib pun langsung memulai keahliannya. Смотрите, какая В интересная Москве и техника. здесь. Опять Хабиб контролирует руку и бьет в незащищенное место. Wasit meminta mereka berdiri, tetapi tetap saja lawan tak mampu menghindari keganasan Khabib. Но мы видим, что столько травм нету. Опять Хабиб. Да, приятно смотреть на Хабиба. Техники, конечно, превосходят соперника, хотя и сам Мусаев. Khabib sekali lagi menambah koleksi trofi kemenangan. Ну, я думаю, любой, каждый спортсмен через это проходит. Конечно, Нурмагомедов Хабиб побеждает, единогласным решением судей выигрывает он без проблем. Khabib pertama kali muncul di kancah profesional di CSFU Champion League di Ukraina. Prospek berusia 19 tahun itu berhadapan dengan Fusal Bayramov yang juga membuat debut MMA-nya. Lawan menyerang dengan low kick beberapa kali. Namun Khabib mengamankan jarak sembari mengatur serangan untuk takedown. Berhasil beralih ke posisi mount, menekan lawan dengan tulang kering kakinya, dan beralih ke triangle choke, sambil memberikan serangan yang akhirnya menyudahi perlawanan musuh dengan triangle choke. Sebulan kemudian, Khabib mendaftar di turnamen format 8 orang, sekolah tua di Dagestan, sebagai ajang yang dipatenkan. Segera melakukan upaya takedown dan menjatuhkan lawan. Опять проход в ближнюю ногу. Шел на него и вот в этот момент атаковать. Ну вот опять, да, встретить. Немножечко застоялся. Застоялся, да, проход в ногу опять пропускает. Khabib terus melakukan ground and pound. Вот, отличная атака, смотрите. Dia bertarung 3 kali dalam rentang waktu 1,5 jam, menghancurkan lawannya dengan percaya diri. Setelah kemenangan, Khabib diberi mikrofon untuk pertama kalinya dan menjadi bingung di malam itu. Pada tahun 2009, Khabib tampil di kandangnya beberapa kali dan kemudian diperhatikan oleh promosi terbesar Rusia, M1. Khabib akan melawan juara nasional Muay Thai dan pemenang Grand Prix Bellator masa depan, Shahbulat Samhalaev. Khabib berjalan masuk ke arena diiringi musik Rammstein yang dipilih oleh penyelenggara, ternyata menjadi musik yang berkesan. Samhalaev dengan antusias menekan Khabib ke sudut ring. The Eagle tentu tidak akan bertukar pukulan dengan striker elit. Khabib mengaitkan kaki dan melakukan takedown. Samhalaev berhasil membalas upaya Khabib dan beralih ke mount dari bawah. Namun, Khabib langsung mengeksekusi kuncian favoritnya dan beralih ke kuncian lengan. Khabib berhasil di posisi mount dan memukul lawannya tanpa ampun. Sekali lagi mengunci lengan. Lawan masih sanggup bertahan. Khabib kali ini tak akan melepaskan kunciannya. Молодец, великолепно. Все. Ну, в общем-то, такой
Menurut pengakuan Habib, kemenangan ini adalah salah satu momen yang paling berharga dalam karirnya. Rekor Pro MMA The Eagle menjadi 7 kemenangan dan belum kalah dalam rentang waktu 1 tahun. Bakat, keinginan, ketekunan, semua faktor ini berkontribusi, tetapi disiplin tetap menjadi pondasi di bawah pengawasan ayahnya. Habib hidup dalam pelatihan terus-menerus untuk perbaikan diri. Едем в горы. Сейчас будем бегать. Вон вершина. Посмотрим, как получится. Давай, Хабиб, давай. Это не просто так, ребята. Да, они стоят здесь подошли. Много лет работы и так далее. Я вас уверяю, вы никогда не ставили в своей жизни, чтобы он строил случай подобный. А попали. И сейчас в Португалии приехал Айдуа, значит, выйдешь... Греция. Все, похлопали. Те, кто не знает, представляю, значит, Магомед Магомедов, 2004 год, тебе шаг вперед. Похлопали. Они вагон, шаг вперед. Алгатер, чемпион мира. Шанкал Киримов, Худо, чемпион мира. Ислам Махачев, чемпион мира. Чемпион мира, джиу-джитсу, Адамат Рашидов. Шаг вперед. Боевой самбо. Значит, три, Панкратион, Айбула. Вот, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чемпион мира. Pada akhir tahun 2000-an, generasi baru murid Abdul Manap telah siap bertarung. Seiring MMA semakin populer, para petarung muda sambo tempur mulai memasuki arena MMA dan semakin banyak. Di antara mereka adalah juara UFC Islam Makhachev yang sejak awal adalah mitra sparring utama Habib. Mereka berdua terus melakukan pelatihan bersama untuk meningkatkan skill bertarung demi mimpi mereka. Вот и закончилась тренировка. Справа от меня сидит спарринг-партнер Ислам Махачев, который готовится на момент по боевому самбо. Что я могу еще сказать? Ведь вашей воле сейчас меня презрением наказали. Нормально, да? Эти движения вокруг, как только на меня камеру направляют, я как Пушкин. Вот. Pada 10 Juni 2010, Habib berkompetisi di divisi kelas welter melawan Ali Bagov di turnamen Golden Fist, Rusia. Много мы боев показывали. Di awal, Habib melakukan upaya takedown, Ну вот Олег Багов-то. tetapi Ali membalikan posisi dengan cepat. Грэплер Хабиб Нурмагомедов более опыт. Saat berada di atas, Habib terus menandukkan kepalanya, yang saat itu masih legal untuk dilakukan. Да, а вот так получать головой много шансов? Habib terus menekan Ali dengan melancarkan upaya takedown berkali-kali. Смотрите, Нурмагомедов так идет вперед. Да, Нет, да. он прекрасно понимает, с другой стороны, что бой он выигрывает, которыми он сам себя вовлекает вот в такое положение обороняющегося. Нурмагомедов работает сверху. Dan mendominasi dengan gulatnya, dan akhirnya meraih kemenangan dengan keputusan. Он продолжает свою беспроигрышную серию. 3 bulan kemudian dia kembali ke arena M1 melawan Vitali Ostrowski. Habib langsung saja memulai dengan upaya takedown. Представник Кавказу себе почуває Хабіб Нурмагомедов. Навіть не Витягує ручку на больовий і пішла рука. Ketika upaya armbar gagal, dia memutuskan untuk mengambil jalan kasar. короткий, але доволі сильний удар. От ми бачимо зараз. Що тут скажеш? Так, тикає потрошку. От випала капа Островського навіть. Setelah melakukan serangkaian pukulan, Habib menekan lengan bawahnya ke tenggorokan lawan untuk mencapai penghentian. Це не гаразд, де зараз відбуде Островський, мені здається. Pada 12 Februari 2011, dalam penampilan MMA-nya yang ke-10, Habib melawan juara dunia Pankreasi Alexander Agafonov. Di awal-awal ronde, Habib diserang lawannya dengan low kick secara beruntun. Лоу-кік від Агафонова. Легшими в рухах. Habib bertahan untuk melakukan upaya takedown-nya. Чудове лоу, але от бачите на... Але фізичні конти. Habib terus menekan lawannya dengan keahlian gulatnya. Олександр Агафонов. Нурмагомедов Агафонов, щоб уникнути китка. Tak kasih kendor, Habib terus menekan lawannya. Добра, один коритний.
Кінець раунду. Sekitar ronde ketiga, lawannya sudah lelah dan terus berada di sudut ring. Dan akhirnya, lawan menolak untuk melanjutkan. Pada April 2011, Khabib yang berusia 22 tahun menandatangani kesepakatan dengan Liga Rusia Pro FC yang merupakan promosi paling menjanjikan di wilayah pasca Soviet pada saat itu, yang menghasilkan banyak petarung terkemuka. Kontrak pertama menyebutkan nama Said Kalilov yang rekam jejaknya mencakup lebih dari 25 pertarungan. Khabib dalam posisi terkunci membanting lawannya ke matras dan melepaskan beberapa tonjokan ke lawan. Setelah berhasil melakukan takedown, Khabib langsung mengeksekusi lawan dengan kimura. Sebulan kemudian, pada 5 Mei 2011, Khabib melawan pendatang baru Asot Saginyan. Menghadapi pukulan gaya bebas, Khabib memilih untuk menyerang. В ноги, но вот с ударкой беда. Вот снял он наконец-то с себя вот эти борцовские. Dia bisa merasakan finish datang. Dia terus menyerang dengan ganas. Каким-то образом там пытаться что-то с тобой сделать, но здесь, конечно, нет. Но очень много ударов уже Ашот получил. Сваливается, не получается. Нурмагомедов не собирается совершенно слезать с своего оппонента. Полез туда домолачивать своего противника. Ну, пока, в общем, Warren Fighting дела. Memberi musuh ruang sejenak, Khabib lalu melepaskan hook. Сил уже нет. Dan akhirnya wasit menghentikan duel. Можно бить, ну да, ну нокаут пока. Dalam pertandingan ketiganya di bawah spanduk Pro FC, Khabib melawan Kazik Abadjan di event Pro FC Union National Cup Final. Penyiar atau MC menyebut Khabib sebagai bad boy, yang mana membuatnya tersenyum. Bad boy! Di awal duel, Khabib terkena counter keras. Khabib pun memutuskan untuk melakukan upaya takedown dan membawa lawan bergulat. Sesuai dengan rencana permainan, Khabib langsung berusaha mengunci lawan dengan armbar. Karena berada di sudut, Khabib kesulitan mengeksekusi lawan dengan triangle choke, namun ia berhasil membuat lawan menyerah. Dengan 13 kemenangan berturut-turut, Khabib telah berkembang menjadi salah satu petarung kelas ringan terbaik di Rusia. Dengan tujuan mencapai Amerika Serikat, ia terus meningkatkan rekornya. 3 bulan kemudian, Khabib Nurmagomedov berhadapan dengan Khamis Mamedov pada ajang Pro FC 30 Battle on Dawn 5 Agustus 2011. Khabib langsung saja melancarkan hook, kemudian melakukan body lock saat berada di clinch dan membanting lawannya untuk bergulat di matras. Tentu saja, saat duel di matras, Khabib dengan mulus pindah ke posisi mount dan mengeksekusi lawan dengan triangle choke. Khabib kembali ke arena pada 15 September 2011 berhadapan dengan Vadim Sandulski, juara Moldova dalam sambo tempur, yang melakukan debut MMA profesionalnya. Dia sangat paham apa yang akan dilakukan Khabib, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan perlawanan kecil, Khabib maju ke posisi favoritnya. Menjebak lawannya dan mengeksekusi dengan triangle choke. Pada akhir 2011, Khabib berada di ambang penandatanganan dengan UFC, menunggu tes terakhir sebelum menuju ke dunia MMA yang lebih besar. Khabib berhadapan dengan Ali Marcel Santos, seorang petarung dengan pengalaman hampir 3 kali lebih banyak. Petarung asal Brazil itu membuka pertandingan dengan beberapa tendangan dan menyerang dengan upaya takedown yang tidak terduga. Khabib menggunakan tali untuk bertahan dan poin dikurangi untuk itu. Segera setelah duel dilanjutkan, Khabib berhasil membuat lawan jatuh dengan hooknya.
Dengan ganas, Khabib bertubi-tubi menyerang lawannya yang berada di matras tanpa ampun. Когда утро еще не разбудит свет. Dalam 3 tahun pertama karir profesionalnya, Khabib bertarung 16 kali dan tidak pernah kalah sekalipun. И на трон восседают покоями. Setelah bertarung di kancah lokal dengan rekor gemilang, dia menandatangani kontrak dengan UFC. Petarung-petarung asal Rusia yang dikenal di UFC sebelum Khabib dapat dihitung dengan jari. Oleg Tokarov, Igor Zinoviev, Amar Sulaev, Andrei Semenov. Tetapi sejak Khabib Nurmagomedov mendominasi UFC, ia mengilhami petarung-petarung dari negara-negara bekas Soviet, dan kini banyak dari mereka menempati peringkat yang lebih tinggi di berbagai divisi. Khabib telah melakukan perjalanan yang luar biasa dari desa pegunungan kecil menjadi bintang dunia. Tidak hanya mendapatkan rasa hormat atas budaya mereka, Khabib juga membawa kejayaan bagi gulat Dagestan, serta membuka jalan bagi petarung lain dari Rusia dan negara-negara tetangga. Sungguh luar biasa. И по ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Когда сетка закрывается, остаемся он и я. Все. И больше не думать ни о чем. Sekian video tentang perjalanan Khabib Nurmagomedov sebelum bergabung dengan UFC. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Ей земле к своей.